Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang ustadz-ustadzah banggakan, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sobahul khair ya talamid. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khairin aidan. Anak-anakku yang ustadz-ustadzah banggakan, hari ini material Islam kelas 5 kita akan membahas tentang akhlakul karimah, atau bisa dikatakan sebagai akhlak yang baik. Dan itu adalah sebagai cita-cita kita semua. Yang pertama, materi yang kita bahas adalah tentang zuhud, dan yang kedua adalah tentang qanaah. Tetapi di pertemuan selanjutnya kita juga akan membahas tentang akhlakul karimah, yakni amanah dan menepati janji. Anak-anakku, yang pertama yang kita bahas adalah tentang zuhud. Zuhud ini merupakan artinya dalam bahasa berarti berpaling dari sesuatu. Maksudnya apa? Kalau secara istilah adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat demi kehidupan akhirat. Mungkin anak-anakku, sebagian orang itu terkadang salah paham tentang istilah zuhud ini. Zuhud ini bukan berarti tanpa harta, bukan. Tetapi lebih mementingkan tujuan akhirat. Di dalam surat An-Nisa ayat 77, Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul limanittaqa wala tudlamuna fatila. Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Perilaku zuhud ini tidak semata-mata tidak mau memiliki harta dan tidak memikirkan urusan duniawi. Tetapi zuhud dalam arti yang sebenarnya, ya, itu adalah merupakan kondisi mental kita yang tidak terpengaruh oleh harta dan benda dalam mengabdikan diri kepada Allah. Artinya apa? Kita boleh bekerja, kita boleh mencari nafkah, tetapi jangan sampai dengan keenakan bekerja itu kita lupa dengan ibadah kita, lupa dalam pengabdian diri kepada Allah. Karena semua yang Allah berikan, ya, itu adalah rizki, dan pasti semua akan mendapatkan itu. Contoh perilaku zuhud yang pertama adalah kita harus selalu bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik sedikit maupun banyak. Contoh yang kedua adalah selalu berusaha untuk banyak-banyak membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contoh perilaku yang ketiga adalah tidak bermewah-mewahan secara berlebihan. Boleh rumah mewah, cuma jangan berlebih-lebihan. Yang keempat adalah selalu berusaha untuk berpenampilan sederhana dan tidak sombong serta membanggakan diri sendiri. Contoh yang selanjutnya adalah lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada kehidupan di dunia ini. Karena di dunia ini hanya sementara, endingnya adalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah tidak membelanjakan harta secara boros. Kita harus hemat. Bekerja dan beribadah dengan giat dan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi kita bekerja itu tidak hanya di dunia. Niat kita itu, kalau kita niatnya akhirat, maka kita akan mendapatkan dua, yakni dunia dan akhirat. Tetapi kalau kita belajar, ya, atau bekerja itu niatnya hanya untuk dunia, maka yang kita dapatkan hanya dunia saja. Akhiratnya nanti tidak akan dapat apa-apa. Dan contoh perilaku zuhud yang terakhir adalah menggunakan harta yang kita miliki untuk kepentingan kehidupan di akhirat. Kalau ada contoh, pasti ada hikmah. Hikmah dari perilaku kalau kita itu zuhud atau memiliki sifat zuhud, yang pertama adalah hati kita itu tidak mudah gelisah dan sedih atau tenang. Hidup kita juga akan tentram dan damai, tidak terlena dengan kemewahan dunia, tidak sombong,
dan disukai banyak orang karena sederhana dan tidak sombong, itu adalah termasuk perilaku yang baik. Sabar dalam menghadapi cobaan dan akan bahagia di dunia dan akhirat. Materi yang kedua adalah tentang qanaah. Qanaah kalau secara bahasa itu berarti rela atau suka menerima apa saja yang diberikan. Kalau menurut istilah, qanaah itu berarti menerima dengan rela apa yang ada atau merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Maksudnya apa? Kita lihat. Di dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tuba liman hudiya ilal islami wa kana aisuhu kafafan wa qanaah." Berbahagialah orang yang mendapat petunjuk untuk umat Islam atau untuk masuk Islam, sedang keadaan hidupnya sederhana dan selalu menerima apa adanya. Orang yang bersifat qanaah itu akan selalu menerima apa adanya, sesuai dengan takdir Allah terhadapnya. Orang yang qanaah tidak pernah menyalahkan Allah dan tidak pernah menyalahkan orang lain, karena mungkin dianggap penyebab keberadaannya. Dengan menerima apa adanya, berarti orang yang qanaah akan selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan. Bukan berarti kita tidak boleh bermimpi, boleh. Ya, tetapi kalau Allah sudah menakdirkan rezeki kita hari ini segini, maka kita harus bersyukur. Jangan pernah kita menyalahkan Allah. Jangan sampai gini, ya Allah, kenapa sih saya hari ini hanya mendapatkan segini? Seharusnya saya mendapatkan banyak ini karena Allah ini. Tidak boleh. Ya, maka dari itu berapapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus bersyukur. Harus bersyukur. Sedangkan hikmah dari sifat qanaah adalah akan selalu berbaik sangka atau husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun keputusan yang terjadi kepada kita terkadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Oh, kita hari ini pengen misalkan kalau bekerja dapat uang 2 juta. Ternyata hari ini kita hanya mendapatkan uang 500.000. Maka kita harus bersyukur. Ya, karena itu adalah hak kita hari ini. Kenapa kita harus bersyukur? Karena belum tentu orang lain ya itu mendapatkan sehari 500.000. Maka dari itu kita harus memiliki sifat qanaah. Yang kedua, hikmahnya adalah tidak mudah menyalahkan orang lain dan selalu melihat dirinya sendiri bahwa apa yang terjadi kepadanya benar-benar sebagai akibat dari apa yang dilakukan sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ya, atau hasil yang kita dapatkan itu adalah karena kita, bukan karena orang lain. Karena usaha kita sendiri. Walaupun memang benar takdir dari Allah, tetapi semuanya atas dasar kita. Kalau kita nggak berusaha, maka takdir Allah tidak akan baik, kan gitu. Nah, hikmah qanaah yang ketiga adalah jiwanya akan selalu tenang. Anak-anakku, 2 materi itu yang Ustadz sampaikan di hari ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga anak-anak dimudahkan dalam belajarnya dan dibuka pikirannya atau dibuka agar mudah memahami apa yang Ustadz-Ustadzah sampaikan. Itu dari Ustadz. Jangan lupa selalu sholat 5 waktu, jangan lupa mengaji, belajar, hormat dan patuh kepada kedua orang tua, dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Kita tutup pertemuan kali dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.